Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lihat ada modifikasi unik depan ini, ada NMAX yang banyak, kalau nggak salah ganti yang 120 yang penulis tahu itu kalau ban belakang NMAX itu 130 ya, karena penulis sendiri pakai 140, tapi itu motornya pakai yang 120, mungkin 110 ya, karena kok kelihatannya kecil ya. Memang sih dengan dia modifikasi seperti itu, motor jadi gesit, kelihatan tuh lincah, tarikan RPM rendahnya mantap. Tapi itu jelas top speednya keganggu ya, jelas kecepatan puncak berkurang karena ya diameter ban jadi lebih kecil. Tapi juga kalau ada yang kepikiran nambah top speed dengan memperbesar diameter ban belakang, ya lihat-lihat dulu lah ya, karena penulis ini termasuk contohnya. Penulis ini motornya sekarang kan 140, dari diameter aslinya 130 untuk ban belakang, dan yang namanya top speed juga gak nambah. Ini tentu asumsi berkendaranya posisi duduk. Jadi kalau posisi duduk tegak, top speednya nggak berubah walau diameter ban diganti. Kalau memang berkendaranya, kalau memang berkendaranya tiarap, ya beda lagi ya. Kalau tiarap itu sudah tergantung sama rasio transmisi, jadi bakal tergantung sama rasio transmisinya, bukan oleh tenaganya. Sementara itu karena penulis pakai posisi duduk, maka hambatan angin akan cukup besar, jadi tenaga motor itu sangat mempengaruhi. Ya memang sih kalau nggak ada pilihan, orang itu ya bakal harus memilih akselerasi atau top speed. Apalagi kalau kemudian berkendaranya sambil duduk, ya trade off ini makin besar ya. Karena kalau tiarap kadang nggak terlalu terpengaruh ya, kalau misalnya berkurangnya sedikit, bedanya sedikit. Mungkin yang contoh barusan itu dari ban, tapi ada juga yang pakai dari roller, dari per kampas bukan, dari per CVT. Jadi per CVT itu kan merubah kerasnya bukaan pernya, bukaan CVT-nya, rasio CVT-nya. Jadi kalau keras ya bakal lebih sulit pindah rasio, jadi rasio akan cenderung tinggi gitu ya. Karena rasionya ya cenderung nggak berubah, maka akselerasi ya jadi bisa lebih tinggi karena RPM untuk kecepatan yang sama akan lebih tinggi. Ya mungkin bakal ada beda antara mau ganti ban yang lebih kecil dengan ganti roller dengan ganti per CVT. Mungkin ada beda dikit-dikit, bakal ada beda efek-efek lainnya. Kalau roller mungkin jadi lebih kelodakan barangkali. Kalau per CVT ya mungkin gerengnya tinggi. Sebenarnya roller juga iya ya. Mungkin ya jadi makin getar, tapi ya bisa jadi getar itu karena berat rollernya nggak merata ya antara satu roller dengan yang lain, kan ada 6. Kalau beratnya nggak rata, resiko getar jadi makin besar. Terus untuk yang mengecilkan ban ya jelas handling akan berubah.
motor jadi lebih sulit belok barangkali karena ya sudut kemiringan kemudinya jadi lebih besar, jadi lebih miring. Kalau lebih miring ya bakal lebih sulit belok. Cara berkendaranya bisa jadi juga beda. Ini kebalikan dengan yang menulis lakukan ya, karena yang menulis lakukan adalah membuat belakang lebih besar, jadi ya setangnya lebih nikuk, jadi kalau untuk manuver bakal lebih lincah. Bahkan untuk jalan kencang pun penulis masih bisa mainan setang. Ya jelas handlingnya juga beda dari orinya. Kalau penulis sendiri ya gak minat ya untuk mengecilkan ban, untuk ganti roller ringan, ganti PRCVT, karena ya penulis sudah pakai silek ini. Kalau butuh tenaga RPM tinggi, butuh top speed, ya pakai silek yang agak besaran. Kalau misal butuh tarik-tarikan, pakai silek kecil. Gantinya juga relatif lebih mudah, tinggal buka box filter tok. Beda dari roller yang bongkarnya cukup banyak ya. Roller PCVT bongkarnya kan cukup banyak, walau ada juga sih yang kalau nggak salah tiap minggu ya tiap minggu bersihkan, ada juga yang tiap bulan. Kalau itu niat itu ya, memang selera orang beda-beda sih ya. Penulis sendiri untuk silek ini aja kalau mau ganti males sih jangankan sileknya, oli transmisi yang harusnya sudah waktunya ganti penulis lupa terus. Harusnya sudah ganti cukup lama ini, sampai molor-molor 1500 km. Yang penulis pengen coba itu adalah silek kalau yang di motor laki ya, tapi karena nggak punya motor laki, nggak punya motor bebek ya karena sih bisa dicoba. Penulis kepikiran gimana kalau di motor laki itu ditiru kayak motor matic, jadi ukuran box filternya pakai yang besar, terus saluran ke throttle body dibuat pendek, dibuat besar, terus untuk tarikan bawah diatur ukuran sileknya gitu yang entah berapa sentimeter. Acuannya sih pakai ukuran lubang knalpot ya. Jadi ya ukuran lubang knalpot itu sudah sedikit banyak menunjukkan diameter optimal untuk saluran udara masuk dan keluar. Di knalpot ono kendangan nih, jadi ada buffer, nggak bakal kayak pipa yang straight, yang loss gitu ya. Jadi kalau pipa loss itu kan tembos ya tarikan bawah. Nah karena ada kendangannya, tarikan bawahnya nggak hilang, tapi top speednya ya masih ada. Silek menurut penulis juga gitu, butuh ada buffer ya, butuh ada kendangan ya, box untuk buffernya, buffer udara masuk pakai yang besar karena biar bisa instan, sementara yang masuk ke box filternya dibatasi untuk membuat tenaga bawah nggak ngedrop. Tapi setahu penulis motor bebek, motor lagi itu ukuran box filternya nggak besar, masih termasuk kecil. Mungkin bisa ya pakai bokeh apa sih gede ya, boxnya NMAX, boxnya PCX gitu. Jadi
buat eksperimen gimana kalau box filternya pakai yang besar terus pakai silek. Untuk motor lagi sendiri yang aku udah nyoba sedikit, cuma ada dari Ninja dan GSX ya kalau nggak salah. Buat motor mana apa enggak. Kalau yang di Ninja ada laporan tarikannya jadi enak, jadi mantap sekali untuk tarikan bawah ya. Tarikan atas tetap nggak banyak terpengaruh, tapi tarikan bawah jauh sekali meningkat. Sementara itu kalau GSX kesannya juga rasanya sama ya, terutama mid range-nya kalau nggak salah. Juga untuk jalan RPM rendah lebih lancar kalau nggak salah ya. Yang paling kerasa itu kalau mobil sih, kalau untuk penulis, karena mobil penulis pakai RPM rendah, nggak pernah butuh RPM tinggi, gak sempat kalau tempat. Jadi kan kalau untuk mobil itu RPM tinggi butuhnya di tol gitu ya, tapi penulis nggak pernah lewat tol. Jalan 100 di atas 120 ya, bukan nggak berani, tapi jalannya nggak mungkin kan. Nah, seringnya butuhnya adalah untuk yang jalan RPM rendah dan pakai silek. Wah, betul bener-bener sangat membantu ya. Tanjakan gigi 3, gigi 4 no problem. Tanjakan 45 derajat pun gigi 3 ya kuat. Jejeri Innova, jejeri Fortuner kuat aja. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.